Kami sajikan berita-berita menarik selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI ND. Saudara, inilah berita sepekan edisi Minggu 26 Juni 2022 bersama saya Suimam. Kita awali, KPK menggelar bimbingan teknis kepada masyarakat seprovinsi NTT guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari korupsi. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kupang selama 2 hari pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2022. Veranda Garus melaporkan. Kegiatan itu dilakukan sebagai upaya mengajak, mendorong peran serta masyarakat khususnya di NTT agar terlibat secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat anti korupsi. KPK ingin pemberantasan korupsi dilakukan secara bersama-sama, selaras dan berkesinambungan untuk turut serta mewujudkan lingkungan yang bebas korupsi. PLT juru bicara KPK bidang pencegahan IP Mariati Kuding kepada RRI dan Tes ND Pagi Selasa kemarin menjelaskan, pemberantasan korupsi merupakan serangkaian kegiatan untuk mencegah, memberantas tindakan korupsi melalui koordinasi, monitor penyidikan melalui persidangan di pengadilan dengan peran serta masyarakat. Bimbingan teknis tersebut menyusung tema partisipasi masyarakat membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur bebas dari korupsi, melibatkan para tokoh daerah, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, serta masyarakat umum lainnya. Kita berharap teman-teman atau seluruh lapisan masyarakat di NTT ini bisa ikut bergerak bersama-sama. Yang pertama, menolak menjadi bagian dari perilaku korupsi itu sendiri. Yang kedua, ikut terlibat secara aktif untuk melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi. Untuk dapat melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi ini tidak serta-merta dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. Butuh pemahaman atau pengetahuan terlebih dahulu. Lanjut IP Mariati, selain memberikan pemahaman tentang bentuk maupun bahaya korupsi, KPK juga memberikan pembekalan untuk cara melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK atau pihak hukum lainnya. Kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK, bahkan telah dilaksanakan pada beberapa wilayah sejak beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, kegiatan itu merupakan bagian dari program oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK karena menjadi bagian dari proses peran serta masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan tindak pidana korupsi yang baik kepada KPK. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan proses verifikasi, validasi, lalu klarifikasi kepada pelapor. Setelah itu dikumpulkan menjadi bahan keterangan hingga ke tahap selanjutnya. Secara undang-undang begitu keselamatan dan keamanan pelapor itu dijaga gitu ya, harus dilindungi, merupakan kewajiban dari penegak hukum. Tetapi kemudian justru yang membuka identitas, membuka isi laporan dan lain sebagainya adalah pelapor itu sendiri. BIMTEK ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi atau pemberian edukasi saja, tetapi kemudian peserta juga akan diminta untuk melakukan atau menyusun rencana aksi, salah satunya menyusun laporan pengaduan yang baik kepada KPK. Kegiatan bimbingan teknis pencegahan korupsi di Provinsi NTT ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 16 organisasi seprovinsi Nusa Tenggara Timur. KPK melalui Trisula Pemberantasan Korupsi melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan 3 pendekatan, yakni melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendekatan tersebut dilakukan secara simultan dengan catatan semua akan efektif melalui peran serta masyarakat. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Stasiun produksi RRI Labuan Bajo, Selasa 21 Juni 2022 kemarin telah diresmikan oleh Direktur Utama LPP RRI, Dr. I. Hendrasmo MA. Lady Badin melaporkan. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto yang juga hadir mendampingi Direktur Utama RRI dalam acara peresmian RRI SP Labuan Bajo mengungkapkan bahwa kehadiran RRI SP Labuan Bajo di Manggarai Barat ini adalah bukti negara hadir di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah maupun pembangunan dari pusat yang menjadi prioritas dan menjamin kebinekaan dan identitas nasional sebagai perekat sosial dan upaya melestarikan budaya bangsa. Mudah-mudahan nantinya akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Labuan Bajo khususnya, yaitu akan dimulainya beroperasi stasiun produksi RRI Labuan Bajo. Kehadiran RRI di kawasan 3T seperti Labuan Bajo, Atambua, sekaligus menegaskan kehadiran negara. Penyelenggaraan siaran RRI dimanapun, khususnya di wilayah 3T adalah
untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Juga untuk menjamin kebinekaan dan identitas nasional sebagai perekat sosial dan mendukung upaya melestarikan budaya bangsa. Anwar Mujahid juga mengungkapkan kehadiran RRI di daerah perbatasan memberi peran dalam memperkuat citra positif bangsa. Dirinya mengharapkan bahwa dengan hadirnya SP Labuan Bajo ini dapat mengangkat seluruh potensi lokal Flores untuk diperkenalkan ke dunia. Di wilayah-wilayah perbatasan, RRI juga berperan memperkuat citra positif bangsa sebagai bagian dari second track diplomasi. RRI SP Labuan Bajo yang ada di wilayah destinasi wisata super prioritas ini menyandang peran khusus untuk mewartakan Labuan Bajo sebagai bagian dari Indonesia, bagian dari Manggarai Barat, bagian dari Indonesia, memperkenalkan potensi yang dimiliki di daerah ini, semua kekayaan lokalnya, keindahan alam, keunikan komodo, kekayaan laut, keragaman kuliner, kerajinan etnik khas Flores, tarian, musik khas daerah, keragaman bahasa, kehangatan, keramahan, semua anugerah Tuhan di bumi Flores yang dihadiahkan Allah Ta'ala kepada masyarakat Flores. Menjadi kearifan lokal orang-orang Flores. Wajib diperkenalkan ke seluruh dunia. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI berharap ke depan kehadiran RRI di Labuan Bajo dapat memberikan pelayanan informasi yang sehat kepada seluruh masyarakat Flores bagian barat dan juga Indonesia. RRI ND Lady Badin melaporkan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PDAM Perumda Tirta Kelimutu ND siap meluncurkan program inovasi baru. Rufinus Wula melaporkan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang optimal, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Kelimutu siap meluncurkan program inovasi baru dalam memberikan layanan kepada masyarakat pelanggan PDAM Tirta Kelimutu di wilayah Kabupaten Ende. Direktur PDAM Tirta Kelimutu Justinus Sani mengatakan adapun program inovasi baru yang siap diluncurkan PDAM Tirta Kelimutu dalam waktu dekat, Perusahaan Umum Daerah Air Minum sudah bekerja berdasarkan sistem IT secara menyeluruh mulai dari akuntansi, keuangan, gudang, hubungan langganan, personalia, perencanaan, termasuk peta jaringan, rekening pelanggan, semuanya menggunakan sistem IT. Justinus menjelaskan, pada 27 Juni 2022, PDAM Tirta Kelimutu sudah mulai bekerja menggunakan sistem IT, sistem terbaru hasil kerjasama Perumda Tirta Kelimutu dengan PT Bima Sakti dan Pasar. Alat itu namanya sensor, dia akan merekam dan mengirim informasi ke sentral kita. Itu yang penting. Kita tahu bocornya di mana, kesalahannya di mana, nanti akan terbaca oleh komputer. Yang kedua, gambarannya bahwa total tagihan pelanggan. Jadi pelanggan akan tahu bahwa penggunaan bulan ini tagihan saya sekian besarnya. Sebelum mereka datang ke loket atau ke PPOB tempat pembayaran, dan mereka sudah tahu, mereka sudah baca. Tinggal mereka klik nama pelanggan, ID pelanggan, mereka sudah tahu bahwa tagihan saya akan sekian. Ini yang menjadi inovasi baru yang sekarang ini saya lakukan. Justinus mengatakan selama 1 bulan ke depan 2 tenaga ahli IT memberikan pelatihan kepada staf Perumda Tirta Kelimutu Ende sehingga semuanya mampu beroperasi dalam urusan IT. Menurut Justinus, ada keuntungan bahwa ketika menggunakan IT, semua jaringan perpipaan akan dipasang alat sensor yang dapat merekam kemudian mengirim informasi ke sentral atau operator IT sehingga bisa mendeteksi semua jaringan pipa yang bocor atau ada gangguan lain melalui komputer yang ada. RRI ND Rufinus Wula melaporkan. Sadar akan potensi yang dimiliki, Dinas Pariwisata dan Budaya Flotim mulai menyiapkan tata kelola sumber daya yang ada, baik SDM maupun sumber daya alamnya, dan tengah mendorong, memacu dan melaksanakan berbagai kegiatan guna memajukan pariwisata di wilayah itu. Veranda Garus kembali melaporkan. Pengembangan pariwisata di Flores Timur juga peningkatan sumber daya manusia, pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif terus menjadi bagian dari perhatian pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Pada RRI dalam lintas ND pagi Minggu 19 Juni 2022 kemarin, Kepala Disparbud Flotim, Petrus P. Mangliku mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan terhadap sarana prasarana aset pemerintah Provinsi Flotim, serta melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari pelatihan pemandu wisata, pengelolaan
pengelolaan desa wisata dan memberikan pelatihan bagi usaha jasa pariwisata. Adapun pelatihan itu dilakukan oleh 50 orang, terdiri dari pegiat pariwisata, tingkat desa, beberapa asosiasi, dan sekolah pariwisata di wilayah tersebut. Kita lebih dalam pelatihan ini mencoba untuk para pemandu wisata lebih memahami tentang konteks objek wisata itu sendiri. Dan di pemandu wisata budaya ini tentu kita memberikan mereka pemahaman dan pengetahuan tentang objek budaya yang ada di lokasi-lokasi objek wisata. Ya baik itu konteks cagar budaya yang dikategorikan situs, dikategorikan benda atau dikategorikan bangunan. Ini yang perlu dikuasai secara lebih baik untuk bagaimana mereka memahami dan juga pada saatnya menjelaskan atau menginterpretasikan semua itu bagi wisatawan-wisatawan yang berminat pada hal-hal yang sifatnya budaya. Pemerintah provinsi melalui Disparbud terus melakukan pendampingan dan peningkatan kompetensi dari pemandu wisata sehingga mampu menghasilkan pemandu wisata yang profesional dan kreatif dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan rasa ingin tahu dari para wisatawan agar kembali lagi ke Flores Timur untuk belajar budaya di tempat itu. Menurutnya, setiap sudut bisa menjadi objek wisata termasuk di dalamnya kebudayaan sebagai amenitas pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. RRI Firanda Garus melaporkan. Kompetisi sepak bola Liga 3 Zona NTT Eltari Memorial Cup ke-31 tahun 2022 yang sedianya akan digelar di Lembata pada bulan Juli ditunda ke bulan September 2022 mendatang. Lady Badin kembali melaporkan. Kepastian akan digelarnya kompetisi sepak bola Liga 3 Zona Nusa Tenggara Timur Eltari Memorial Cup ke-31 tahun 2022 ini sedianya akan digelar di Kabupaten Lembata pada bulan Juli 2022 dan akhirnya ditunda penyelenggaraannya ke bulan September 2022 ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Markus Labiwaleng. Dijelaskan Markus Labiwaleng, perubahan jadwal tersebut disebabkan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah anggaran penyelenggaraan yang memang mengalami sedikit kendala karena pergantian kepemimpinan di Kabupaten Lembata, sehingga pihak Pemkab Lembata telah menyurati Aska Provinsi untuk menggeser jadwal pertandingan ke bulan September 2022. Diminta untuk ditunda di bulan September. Kami masih persiapan segala macam karena kemarin anggarannya juga belum siap, kemudian ada pergantian kepemimpinan di sini, jabatan Pak Bupati, sehingga kita masih butuh waktu untuk buat perencanaan. Pemda Lembata sudah menyurati Aspro Provinsi, Pak minta untuk penyelenggaraan Memorial Cup tetap di Kabupaten Lembata, hanya waktunya digeser ke bulan September. Sementara itu, Ketua Askap Lembata Linus Beseng mengungkapkan terkait kesiapan tempat pertandingan juga telah matang disiapkan, yakni di lapangan Gelora 99 Lembata untuk pertandingan Eltari Memorial Cup nanti. Namun sampai saat ini lampu stadion Gelora 99 belum terpasang. Bahwa Pemkab Lembata akan menyiapkan 2 lapangan pendukung milik Pemkab Lembata sendiri. Jadi sekarang ini stadion 1 Gelora 99, tetapi lampu ini belum terpasang. Jadi kalau lampu belum terpasang, maka Pemda Lembata harus mempersiapkan lagi 2 lapangan pendukung agar supaya bisa cepat selesai Eltarinya dan anak-anak bisa bermain sesuai dengan waktu yang bagus. Lampu tidak ada, maka main pagi 1 atau sore itu bisa pagi 1 sore 1. Kalau 2 lapangan pendukung, maka 1 hari bisa 4 pertandingan. Ya, jadi di sini ada 3 lapangan Pemda punya yang investasi anggaran tahun 2021 itu mereka sudah persiapkan. Ada 1 dalam kota, 1 di luar kota, 1 dalam kota Luleba ya. Baik Kadis PKO Lembata maupun Ketua Askap Lembata mengharapkan kompetisi sepak bola Eltari Memorial Cup yang akan diselenggarakan di Lembata pada September mendatang berjalan lancar dan aman. RRI Lady Badin melaporkan. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, Pemda Kabupaten Ende gelar rapat pembentukan panitia. Rovinus Pula kembali melaporkan. Rapat pembentukan panitia persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Ende melibatkan berbagai unsur lintas sektor instansi pemerintah, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun masyarakat pada Rabu 22 Juni 2022 di ruang Garuda kantor Bupati Ende. Rapat pembentukan panitia dibuka oleh Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede yang dihadiri pejabat mewakili pimpinan Forkompinda, Asisten 3, pimpinan OPD para camat, lurah dalam Kota Ende. Wakil Bupati Ende saat membuka
sela kegiatan rapat menyampaikan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Ende tahun 2022 dipastikan akan dilaksanakan secara meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dipertandingkan, diantaranya sepak bola antar kecamatan sewilayah Kabupaten Ende dan lomba kebersihan antar kelurahan dan masing-masing OPD. Wakil Bupati Ende Erikos Emanuel Rede menjelaskan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Ende, selain diisi dengan kegiatan hiburan lainnya, ada satu permintaan dari Bupati Ende bahwa diadakan pertandingan bola kaki antar kecamatan sewilayah Kabupaten Ende. Terkait dengan kegiatan pertandingan sepak bola antar kecamatan, Wabub Erik meminta Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende untuk mempersiapkan dan membentuk panitia khusus. Prinsipnya siap, karena ini Kabupaten minta untuk pertandingan bola kaki ini satu yang beliau minta ini sih. Ya, pada prinsipnya kami siap. Ya, baik. Sekarang anggarannya yang belum ada. Persiapan harus dilakukan tanpa menunggu anggaran. Termasuk koordinasikan untuk bentuk panitia khusus. Ya, itu nanti kita langsung apa saja. Tapi nanti koordinasi dengan ASN 3. Sebentar akan kita diskusikan khusus soal pertandingan bola. Lanjut Wabub Erik mengenai anggaran untuk kegiatan upacara peringatan HUT RI ke-77 tahun 2022, Pemda Ende sudah mengalokasikan melalui Kesbang Pol Kabupaten Ende. Sementara untuk kegiatan lainnya masing-masing seksi dapat menganggarkan sehingga pada pertemuan selanjutnya bisa dipastikan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan. Secara terpisah, Asisten 3 Setda Ende Hiparkus Happy mengatakan dari hasil rapat panitia telah membentuk sebanyak 21 seksi dengan koordinatornya masing-masing. Dijelaskan untuk masing-masing seksi ditugaskan untuk merancang kegiatan, sementara untuk acara pokok diawali dengan kegiatan siara di Taman Makam Pahlawan, malam rendungan, upacara pengibaran bendera, dan upacara penurunan bendera. Kemudian acara lainnya kita adakan lomba kebersihan di masing-masing kecamatan atau kelurahan dan OPD wilayah kota. Kemudian tadi ditegaskan juga untuk setiap kecamatan melakukan kegiatan juga. Kecamatan di luar kota, mereka juga lakukan upacara pengibaran bendera dan lakukan pertandingan kebersihan dan lain-lain. Di sekolah-sekolah juga begitu. Jadi nanti ada acara defile, acara hias pembangunan berupa kendaraan hias itu. Jadi malam hiburan itu kita kolaborasikan dengan acara Festival Kelimutu. Festival Kelimutu tanggal 7 sampai tanggal 14. Tanggal 13-nya dengan tangga kapal. Tanggal 14 itu puncaknya di Patikadu Papua. Jadi itu rentetan acara itu kita jadikan kolaborasi penyelenggaraan 17 Agustus. Puncaknya di April tanggal 17 Agustus. Sementara rangkaian acara lainnya yakni acara pertandingan olahraga, lomba panjat pinang, pertandingan bola kaki antar kecamatan, lomba kebersihan masing-masing kecamatan, lurah, dan masing-masing OPD dalam wilayah kota Ende. Sesuai arahan Wakil Bupati Ende, setiap kecamatan luar kota diwajibkan untuk mengadakan kegiatan pertandingan termasuk lomba kebersihan antar desa maupun sekolah-sekolah. Lanjut Hiparkus Happy, semua rangkaian kegiatan akan dikolaborasikan dengan acara Festival Kelimutu yang sedianya mulai dari tanggal 7 sampai 14 Agustus. Di antaranya ada acara Taga Kambang dan Patika Dua Bapu Atamata di puncak Danau Kelimutu. RRI Ender Finus Fula melaporkan. Peduli lingkungan terhadap limbah sampah botol plastik, organisasi Acil Ende sediakan 3 kotak sampah baja khusus botol plastik di 2 tempat berbeda. Suimam melaporkan. Ketua Organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil Kabupaten Ende, Umar Hamdan, kepada RRI mengatakan pada hari Kamis 23 Juni 2022 pagi, pihaknya telah melakukan serah terima 3 kotak sampah baja khusus botol plastik kepada Camat Ende Utara Zainuddin Ismail dan Kadis Pariwisata Kabupaten Ende Martinus Satban, yang kemudian dilanjutkan untuk ditempatkan di 2 titik yang berbeda, yakni 2 kotak sampah di lapangan Pancasila dan 1 kotak sampah di objek wisata Pantai Kota Raja Ende. Dijelaskan, dengan disediakan kotak sampah baja khusus botol plastik ini, pihaknya ingin mengajak masyarakat Kota Ende untuk bersama-sama berpartisipasi aktif menjadi bagian dari inisiatif pengelolaan sampah botol plastik dengan mengadopsi reduce, reuse, dan recycle 3R, yaitu mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah plastik. Kepada seluruh masyarakat Kota Ende,
pada saat berwisata ataupun sedang melakukan perjalanan di sepanjang area tersebut untuk menjaga kebersihan kita Kota Endi. Silakan tempatkan sampah plastik Anda, khususnya sampah botol plastik di tempat yang telah disediakan. Lanjut Umar Hamdan menuturkan, sampah-sampah botol plastik tersebut jika sudah penuh di kotak sampah yang telah disiapkan, selanjutnya akan dijemput dan dibawa oleh petugas dari Acil untuk didaur ulang lagi di Workshop Pusat Pengembangan Inovasi Olah Sampah, Jalan Perwira, Lingkungan Ambugaga 3, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Jadi kelanjutannya dari kami Acil Ende adalah kami sudah menandatangani serah terima tersebut dengan isi nota kesepakatan bersamanya adalah bahwa dari organisasi Acil Ende akan menjemput sampah pada kotak-kotak tersebut pada saat sudah penuh dan akan dijemput oleh petugas dari organisasi Acil Ende. Ia menambahkan, kepada masyarakat dihimbau untuk bisa memanfaatkan betul kotak sampah yang ada sehingga sampah-sampah botol plastik dibuang pada tempatnya. Guna membantu peningkatan pengelolaan potensi desa wisata, Disparbud Kabupaten Sika menggelar pelatihan pengelolaan desa wisata di Detusoko Barat. Veranda Garus kembali melaporkan. Kabupaten Sika terus mengembangkan pariwisatanya dari segala aspek, baik dari pembangunan fisik atau non-fisik, maupun peningkatan SDM dengan cara melakukan studi lapangan yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan diklat tentang pengelolaan desa wisata. Pada RRI dalam tas ND pagi Kamis kemarin, Kadis Pariwisata Sika Petrus Poling STMTMSC mengatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta dari 6 desa wisata, yakni Desa Wisata Kojadoi, Desa Wisata Parumaan, Desa Wisata Gunung Sari, Desa Wisata Waihawa, Desa Wisata Nenbura, dan Desa Wisata Umauta. Setelah mendapatkan teori terkait pengelolaan desa wisata, para peserta kemudian diarahkan untuk melakukan kunjungan lapangan yakni di Desa Detusoko Barat. Kami mendengar bahwa Desa Detusoko Barat ini memiliki prospek pengembangan pariwisata yang baik, sehingga keterlibatan masyarakatnya, kepemimpinan kepala desanya, aspek-aspek lain, pemasarannya, produk wisata yang disajikan, dan banyak hal yang menurut kami bisa kami jadikan rujukan untuk belajar. Dan dari apa yang kami dengar, kami datang ke sini dan kami lihat rupanya betul praktek-praktek pengelolaannya itu sudah boleh kami sampaikan selangkah lebih maju dari kami di Sika. Ditambahkan Petrus Poling, ada pun beberapa aspek yang menjadi unggulan dari Kabupaten Sika, yakni produk pemasaran pariwisata, promosi pengembangan CHSE pada destinasi pariwisata telah dilakukan oleh pihaknya. Para peserta terdiri dari aparatur desa, para pelaku usaha pariwisata desa, agar pengelolaan desa wisata sendiri bisa terintegrasi oleh semua stakeholder terkait. Lanjutnya, dalam materi yang dibawakan dalam kegiatan itu juga disampaikan pengelolaan anggaran dana desa. Para pelaku pariwisata mungkin juga sebagian pihak di pemerintahan itu tidak sepenuhnya paham bahwa ada pengelolaan dana desa yang sudah ada ketentuannya. Kita tidak bebas lagi menentukan mana itu kepentingan pariwisata, seberapa besarnya, itu rupanya sudah diatur dan ini harus dipahami bersama. Demikian sehingga tidak ada konflik antara pemerintah desa sendiri, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, DPD-nya. Jadi mereka sendiri bersepakat, rupanya ini yang harus kita kembangkan di sini. Dari hasil kunjungan tersebut, dia berharap agar para peserta mampu memperoleh maupun belajar banyak pengalaman dari desa pariwisata. Dirinya optimis bahwa nantinya Kabupaten Sika akan menjadi salah satu tujuan tempat belajar pengelolaan desa wisata oleh kabupaten lain. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur luncurkan program bakul, bayi, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Lady Badin kembali melaporkan. Program penerbitan dokumen kependudukan yang mudah, murah, dan efisien terus diupayakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flotim. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan meluncurkan program bakul atau bayi baru lahir, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Inovasi bakul ini ditujukan bagi bayi yang baru lahir di Flotim yang langsung bisa mendapatkan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran, kartu identitas anak, dan kartu keluarga. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Marianus Waton, kepada RRI ND. Marianus Waton menjelaskan bahwa upaya ini merupakan suatu model inovasi layanan dari Disduk Capil Flotim yang merupakan program wajib dan pelayanan dasar untuk memperhatikan hak-hak anak sejak dini. Menurut Marianus Waton, pelayanan ini digagas dan dilakukan didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dihadapi masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam berbagai urusan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen kependudukan
kependudukan yang dimiliki. Kegiatan ini merupakan salah satu model layanan yang dikembangkan di Kabupaten Flores Timur. Inovasi ini kita beri nama inovasi bakul. Bakul itu bayi, kartu keluarga dan akte kelahiran diberikan ketika bayi itu lahir. Jadi dia masih di rumah sakit, dia pulang, bayinya pulang itu sudah bawa kartu keluarga, akte kelahiran plus kartu identitas anak. Kadis Dukcapil Flotim ini juga menjelaskan, dengan inovasi bakul ini pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Flotim dan juga Rumah Sakit Herman Fernandes Larantuka untuk urusan pelayanan dokumen kependudukan sesaat setelah bayi lahir. Dan pihaknya optimis dengan sambutan hangat masyarakat, khususnya pihak keluarga dan orang tua bayi yang baru lahir ini, program bakul ini akan berjalan efektif. Pada dasarnya kita sudah bangun kerjasama dengan pihak teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit, dan seluruh operator kami yang ada di kecamatan itu sudah disampaikan bahwa begitu ada peristiwa kelahiran di puskesmas yang bersangkutan, langsung bangun komunikasi dengan teman-teman nakes yang ada untuk cepat diproses akta kelahiran dan kartu keluarganya. Kemudian untuk kita di Larantuka ini lebih banyak proses persalinan itu kan di rumah sakit. Begitu terjadi proses kelahiran, secepatnya kami langsung keluarkan akta kelahiran anaknya. Marianus Waton juga berharap lewat program dan inovasi serta sosialisasi sebagai upaya Disduk Capil Flotim untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan bisa memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kependudukan karena hal tersebut adalah hak setiap warga negara. RRI ND Lady Badin melaporkan. Atlet tinju kecewa tidak diberi uang pembinaan. Wakil Bupati Ende, Erikos Emmanuel Rede, minta panitia penyelenggara turnamen tinju Piala Bupati Ende pertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Rovinus Wula kembali melaporkan. Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Cabang Ende gelar turnamen tinju memperebutkan Piala Bupati Ende tahun 2022. Turnamen tinju diikuti 81 atlet tinju terdiri dari 11 petinju putri dan 70 petinju putra dari 10 sesana dalam kota Ende. Turnamen tinju memperebutkan Piala Bupati Ende berjalan aman dan lancar. Namun para atlet, ofisial, pelatih merasa kecewa dengan panitia penyelenggara tinju Piala Bupati Ende. Seperti disampaikan ofisial pelatih dari Sesana Udayana Rio Atakita kepada media. Rio mengatakan bahwa penyelenggaraan semestinya harus memperhatikan dan perjuangan para atlet muda yang sudah mengikuti kegiatan turnamen tinju memperebutkan Piala Bupati Ende berupa uang pembinaan. Ia menjelaskan, kita ingin memperjuangkan atlet tinju di Ende dalam turnamen tinju memperebutkan Piala bergilir Bupati Ende. Pemda Ende seharusnya tidak saja memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat, tetapi juga dalam bentuk uang pembinaan sehingga merangsang para atlet untuk semakin semangat dalam berlatih. Sementara itu, Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede dalam rapat persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 tingkat Kabupaten Ende meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk segera memanggil panitia penyelenggara turnamen tinju Piala Bupati Ende. Erikos mengatakan panitia penyelenggara tinju diminta untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, berapa yang dicairkan dan penggunaan untuk apa, tegas Wakil Bupati Ende. Jadi saya tolong panggil itu panitia dan panitia penyelenggara. Suruh mereka bertanggungjawabkan anggaran itu yang kemarin yang dicairkan itu berapa, itu untuk apa bertanggungjawabkan. Supaya di publik saya minta mereka sampaikan ke publik. Kalau dari pemerintah sekian anggaran yang didistribusikan ini pemata anggaran yang mereka atur kemana-kemana, distribusi kemana, biaya tinggi apa-apa saja, item apa saja, mereka harus sampaikan ke publik. Karena saya rasa terganggu sekali beberapa hal ini. Ya, seakan-akan hanya pakai nama Bupati Kap, tetapi Bupati tidak support anggaran. Kita support anggaran. Jadi tolong saya harapkan 1-2 hari ini mereka sudah bisa datang dan langsung bertemu dengan kita. Dan jelas
PDO dan saya supaya kita klarifikasi ke publik. Minta mereka untuk klarifikasi langsung dengan media. Wakil Bupati meminta panitia penyelenggara tinju sampaikan ke publik terkait penggunaan anggaran berapa yang dialokasikan pemerintah daerah dan berapa yang digunakan, item apa saja panitia harus sampaikan ke publik. Pada tempat yang sama, Asisten 2 Sekda Kabupaten Ende, Derson Duka mengatakan pemberian hadiah untuk para atlet itu sebenarnya untuk merangsang kepada para atlet, bukan besarnya nilai uang yang diberikan. Dijelaskan kalau dialokasikan 75 juta, panitia diminta untuk memberikan pertanggungjawaban. RRI Ende Finus Fula melaporkan. Berita turnamen tinju Piala Bupati Ende menutup kebersamaan kita dalam berita-berita sepekan pagi ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI Ende.